Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pak Jaksa, kok siang? Jam 9 ya tadi harusnya. Ya? Soalnya Jumat ya Pak ya. Ini ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum sidang dibuka, saya membacakan lagi ya, mungkin sudah berulang kali dibacakan, mengenai surat edaran Sekretaris Mahkamah Agung nomor 17 tahun 2019, tanggal 7 Oktober 2019, yang pada pokoknya bahwa kepada para pihak yang berperkara dan seluruh pengunjung sidang supaya membantu kami warga Pengadilan Negeri Semarang untuk berperilaku bersih dengan cara tidak menghubungi hakim, panitera pengganti, jurusita dan seluruh warga Pengadilan Negeri Semarang untuk tidak menerima tips, sogokan, suap, pemberian atau janji dalam bentuk apapun juga. Dan apabila ada yang mengatasnamakan hakim, panitera pengganti, jurusita dan pegawai Pengadilan Negeri Semarang menerima atau meminta tips, sogokan, suap, pemberian atau janji dalam bentuk apapun juga, agar segera melaporkan 1 ke KPK, 2 Bawaslu Mahkamah Agung RI, 3 Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, 4 Ketua Pengadilan Negeri Semarang, gitu ya. Itu perhatiannya. Ini putusan kita sudah siap. Ada 138 halaman. Jadi tidak kita baca semua, kita baca saksi tidak kita baca, bukti tidak baca ya. Sepakat? Penasihat hukum sepakat? Sepakat ya. Saya sidang perkara pidana nomor 106 Pitsus 2025 atas nama terdakwa Robi Zainuddin bin Mulyono dibuka dan terbuka untuk umum. Ini saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Putusan nomor 106 Pitsus 2025 PN Semarang. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam perkara terdakwa nama Robi Zainuddin bin Mulyono, lahir di Semarang, umur 38 tahun, 31 Agustus 1986, laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Mendut nomor 19 RT 02 RW 011, Kelurahan Kali Pancur, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang. Agama Islam, pekerjaan anggota polisi. Terdakwa ditahan sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan sekarang. Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum H. Hendri Darman SH dan kawan-kawan sebagaimana surat kuasa khusus tanggal 8 April 2025. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang nomor 106 Pitsus 2025 PN Semarang tentang penunjukan majelis hakim, penetapan majelis hakim nomor 106 Pitsus 2025 PN Semarang tanggal 20 Maret 2005 tentang penetapan hari sidang, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan. Setelah mendengar surat dakwaan penuntut umum, setelah mendengar pembacaan keberatan, eksepsi dari penasihat hukum, terdakwa dan pendapat dari penuntut umum, setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, saksi yang meringankan atau adicat, terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana nomor register perkara PDM 28M.3.4 EOH.2/03/2025 sebagaimana dalam surat tuntutan. Setelah mendengar pembelaan penasihat hukum terdakwa yang dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya agar Yang Mulia Majelis Hakim memberikan putusan yang amarnya menyatakan terdakwa bebas dari segala tuntutan hukum atau tidak-tidaknya lepas dari segala tuntutan tindakan yang dilakukan terdakwa adalah alasan pembenar sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49 ayat 1 KUHP. Berdasarkan fakta hukum, maka terdakwa melalui penasihat hukumnya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut: menerima pledoi atau nota pembelaan terdakwa, menyatakan terdakwa Robi Zainuddin bin Mulyono tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 80 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014
tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Junto pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dan pasal 80 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Junto pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 3. Menyatakan terdakwa Robik Zainuddin bin Mulyono bebas dari segala tuntutan hukum atau setidak-tidaknya menyatakan terdakwa Robik Zainuddin bin Mulyono lepas dari segala tuntutan. 4. Menyatakan bebas atau melepaskan terdakwa Robik Zainuddin bin Mulyono dari statusnya sebagai tahanan. 5. Memberikan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya dan memberikan biaya perkara kepada negara. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan, kemudian setelah mendengar tanggapan penuntut umum terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa dan terdakwa sebagaimana dalam putusan ini. Setelah mendengar tanggapan penasihat hukum terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa yang dibacakan di persidangan sebagaimana dalam putusan ini. Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai dalam putusan ini, menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum berdasarkan surat dakwaan register perkara PDM 28 Semar EOH.2/03 2025 sebagai berikut. Pertama, ke-1 yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal 80 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Junto pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dan kedua yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Junto pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Atau kedua, ke-1 yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan kedua, melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Atau ketiga, ke-1 yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan kedua yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menimbang bahwa atas surat dakwaan penuntut umum tersebut di atas, terdakwa dan atau penasihat hukum terdakwa menyatakan mengerti terhadap dakwaan penuntut umum, penasihat hukum terdakwa mengajukan keberatan atau eksepsi, dan setelah mendengar pendapat penuntut umum dan telah diputus dengan putusan sela tanggal 29 April 2025 dengan amar 1. Menyatakan eksepsi penasihat hukum terdakwa Robik Zainuddin bin Mulyono tidak dapat diterima. 2. Memerintahkan penuntut umum melakukan pemeriksaan perkara nomor 106 Pitsus 2025 PN Semarang. 3. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ditentukan pada putusan akhir. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. 1. Saksi Andi Prabowo bin Siman, keterangannya sebagaimana dalam putusan ini. Kedua, saksi Agung Wahyu bin Armahum Sayono Eko Saputra, keterangannya sebagaimana dalam putusan ini. 3. Saksi Adam Putra Hasana bin Armahum Suharsono, keterangannya sebagaimana dalam putusan ini. 4. Saksi Muhammad Satria Haris Aski bin Buang Syukur, keterangannya sebagaimana dalam putusan ini.
5. Saksi Akhir Nugroho bin Suparjan, keterangannya sebagaimana dalam putusan ini. 6. Saksi Dani Prakoso bin Suradik, keterangannya sebagaimana dalam putusan ini. 7. Saksi Muhammad Guntur Satrio Wibowo alias Rio bin Triadi, keterangannya sebagaimana dalam putusan ini. 8. Saksi Raffi Dwi Kairullah bin Eko Widianto, keterangannya sebagaimana dalam putusan ini. 9. Saksi Nurkolis bin Armahum Busro, keterangan mana dalam putusan ini. 10. Saksi Muhammad Rifi Roya, keterangannya sebagai putusan ini. 11. Saksi Mikael Pesak Rumana, anak dari Anton Rumana, sebagaimana dalam putusan ini. Menimbang bahwa selain saksi, penuntut umum juga mengajukan 5 ahli yang memberikan keterangan sesuai keahliannya dengan di bawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing sebagai berikut. 1. Ahli Brigjen Polisi Ferry Septiansa SH SIK MSI MH, sebagaimana dalam putusan ini, keterangan ahli. 2. Ahli Dr. Sigit Kirana Lintang Bima SPFM KMSC, keterangan ahli sebagaimana termuat dalam putusan ini. 3. Ahli Dr. Istiqomah SPFM SH MH, keterangannya sebagaimana termuat dalam putusan ini. 4. Ahli Dr. Bondan Prasetyo SPB, keterangannya ahli sebagaimana termuat dalam putusan ini. 5. Ahli Dr. Reni Ervina, keterangan ahli sebagaimana termuat dalam putusan ini. Menimbang bahwa penuntut umum di persidangan mengajukan dan membacakan hasil visum et repertum. 1. Visum et repertum nomor B-strip62.1.at.2/2024 atas nama Gama Rizky Nanta Oktavandi yang dibuat dan ditangani oleh Dr. Sigit Kirana Lintang Bima SPVMK MSC, dokter perpisah pada RSUP Dr. Karyadi Semarang tertanggal 2 Desember dengan kesimpulan pemeriksaan jenazah seorang laki-laki umur kurang lebih 17 tahun, status gizi normal. Pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka lecet pada anggota gerak bawah, didapatkan luka akibat kekerasan senjata api berupa luka tembak masuk jarak jauh arah miring terhadap panggul yang menembus rongga panggul. Visum selengkapnya dalam putusan ini. Kedua, visum et repertum Ver _S_11 Romawi _2024 Bidokes atas nama Gama Rizky Nata Oktavandi yang dibuat dan ditandangani oleh Dr. Istiqomah SPVM SHMH, dokter pada bidang kedokteran kesehatan kepolisian daerah Jawa Tengah, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki didapatkan anak peluru pada rongga panggul, didapatkan tanda mati lemas proses pembusukan dan pendarahan pada rongga panggul. Sebab kematian adalah luka tembak masuk pada panggul kanan melukai pembuluh nadi panggul kiri mengakibatkan mati lemas. 3. Visum et repertum nomor 441/2232/11 Romawi 2024 atas nama Adam Putra Hasana yang dibuat dan ditangani oleh Dr. Reni Ervina, dokter pada Puskesmas Ngalian tertanggal 30 November 2024 dengan hasil kesimpulan hasil pemeriksaan seorang laki-laki umur 17 tahun 6 bulan status gizi kurus. Pada pemeriksaan didapat luka akibat trauma tumpul atau tajam berupa luka robek pada dada kiri atas dan lengan atas kiri bawah. Akibat luka tersebut menimbulkan halangan untuk melakukan pekerjaan atau jabatan atau aktivitas lainnya untuk sementara waktu. 4. Visum et repertum nomor 101/Ver-Umum-11 Romawi _2024 atas nama Muhammad Satria Karis Aski yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Bondan Prasetyo SPB, dokter bedah pada RSUD Dr. Adjatma MPH, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa korban adalah seorang laki-laki 16 tahun 5 bulan, kesan gizi cukup, didapat luka akibat kekerasan senjata api berupa luka tembak pada anggota gerak atas kiri. Menimbang bahwa di persidangan penuntut umum mengajukan bacaan surat yaitu nomor 1 sampai nomor 5
menimbang bahwa di persidangan penuntut umum mengajukan juga barang bukti nomor 1 sampai 9. Menimbang bahwa di persidangan didengar pula keterangan terdakwa sebagaimana dalam putusan ini. Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh majelis hakim, terdakwa dan atau penasihat hukum terdakwa mengajukan 6 orang saksi yang meringankan atau saksi adicat yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing sebagai berikut. 1. Saksi Bahtiar Adityo Nugroho SH. 2. Saksi Mikael Akmal Kayam Metemko. 3. Saksi Evan Dodi Febriano alias Vano bin Agung Nugroho. 4. Saksi Firdaus Syahid SHMH. 5. Saksi Heru Purnomo. Menimbang bahwa 6. Saksi ST Teguh Prayogo. Menimbang bahwa terdakwa dan penasihat hukum terdakwa juga mengajukan 2 ahli yang memberikan keterangan sesuai keahliannya menurut agamanya masing-masing. 1. Ahli Dr. Mahrus Ali SHMH, keterangan ahli sebagaimana dalam putusan. 2. Ahli Retno Listiasih Utami SPSI MSI, keterangannya sebagaimana dalam putusan ini. Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa mengajukan bukti surat yang dilampirkan dalam pembelaan atau pledoinya, yaitu bukti surat nomor 1 sampai dengan nomor 20. Menimbang berdasarkan keterangan saksi, ahli, terdakwa, saksi yang meringankan, serta bukti surat dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagaimana dalam putusan ini. Menimbang bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut di atas, terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaannya. Oleh karenanya majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan penuntut umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan gabungan atau dakwaan yang disusun secara kombinasi, yaitu dakwaan alternatif kumulatif, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan tadi. Menimbang bahwa setelah majelis hakim mencermati rumusan dakwaan secara sesama dan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menentukan dakwaan yang relevan dengan perkara aqua adalah dakwaan gabungan atau dakwaan kombinasi alternatif kumulatif. Pertama, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, junto pasal 76C Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dan kedua, pasal 80 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Junto pasal 76C Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan dakwaan pertama, oleh karena dakwaan penuntut umum berbentuk dakwaan gabungan atau dakwaan kombinasi alternatif kumulatif, maka majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan pertama ke 1, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 80 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Junto pasal 76C Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang unsur-unsurnya meliputi 1. Unsur setiap orang. 2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati. Menimbang bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan pertama ke 1 sebagai berikut. 1. Unsur setiap orang. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Setiap orang dalam ketentuan pasal 1 angka 16 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014
tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Menimbang bahwa pengertian subjek hukum dalam unsur ini adalah yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44 KUHP yang sehat jasmani dan rohani. Pada saat melakukan perbuatan tersebut, terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga. Oleh karenanya, terhadap diri terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan, didapat fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah terdakwa Robi Zainuddin bin Mulyono, bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, di mana terdakwa membenarkan identitas seperti yang telah dinyatakan langsung di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 155 ayat 1 junto pasal 197 ayat 1 huruf B KUHP yang telah diuraikan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya nomor register perkara PDM strip 28 garis miring Semar garis miring EOH.2 garis miring 03 garis miring 2025, yaitu terdakwa Robi Zainuddin bin Mulyono. Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 dakwaan pertama ke-1, yaitu setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Namun mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur di bawah ini. Unsur kedua, unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati. Menimbang bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang tidak harus dibuktikan semua untuk terbuktinya unsur kedua ini. Apabila salah satu sub-unsur telah terbukti, maka unsur kedua telah terbukti. Menimbang bahwa yang dimaksud anak menurut ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak dalam kandungan. Menimbang bahwa yang dimaksud kekerasan terhadap anak adalah perbuatan terhadap anak yang berakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, yaitu VID pasal 15A Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 sekitar jam 00.20 WIB di depan Alfamart Kalipancur, Jalan Candi Penataran, Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, terjadi kekerasan terhadap anak, yaitu tembakan dari senjata api yang mengakibatkan seorang anak bernama Gama Rizkinata Oktavandi meninggal dunia dan 2 anak mengalami luka, yaitu Adam Putra Hasanah bin Almarhum Suharsono dan Muhammad Satria Haris Aski bin Buang Syukur. Menimbang bahwa di persidangan terdakwa menerangkan pada hari Sabtu tanggal 23 November 2024 terdakwa sebagai anggota polisi yang bertugas di Satres Narkoba Polrestabes Semarang sejak pagi dinas yang baru keluar dari kantor Polrestabes sekitar jam 23 WIB dengan mengendarai sepeda motor Yamaha X-Max warna biru nomor polisi H3298JG. Terdakwa bermaksud pulang ke rumah orang tuanya di Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang. Saat itu terdakwa membawa senjata api jenis revolver merek CDP dan senjata api tersebut ditaruh di pinggang terdakwa dan ditutupi jaket. Menimbang bahwa terdakwa memegang senjata api tersebut karena terdakwa memiliki SIMSA atau surat izin memegang senjata api nomor SA garis miring REV 39 garis miring 9 Romawi garis miring 2024 yang berlaku sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2025. Ini berarti bahwa saat kejadian dalam perkara ini masih dalam masa tenggang waktu berlaku izin memegang senjata api berupa senjata organik inventaris Dinas Polri jenis revolver merek CDP nomor 651336. Menimbang bahwa saat terdakwa sampai di depan Alfamart di Jalan Penataran pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 sekitar jam 00.19 tiba-tiba ada satu unit sepeda motor Honda Vario putih berlawanan arah melintas menuju ke arah Kalimancur dengan berboncengan 3 orang, yaitu Satria Danu Arifuddin alias Bagas bin Eko Supriyo.
yang memboncengkan saksi Michael Pesak Romana dan anak saksi Evan Dodi Febriano. Sepeda motor tersebut sempat mengambil jalur terdakwa sampai terdakwa turun ke bahu jalan. Menimbang bahwa sepeda motor Honda Vario warna putih tersebut dikejar 3 unit sepeda motor Matic, yaitu 1 unit sepeda motor Honda Vario merah dikendarai anak saksi Muhammad Guntur Satrio Wibowo yang memboncengkan anak korban Gama Rizky Nata Oktavandi dan anak saksi Dani Prakoso dengan membawa senjata tajam jenis cocor bebek atau corbek dengan panjang kurang lebih 1,5 meter warna merah. Di belakangnya diikuti 1 unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dikendarai oleh anak saksi Akhir Nugroho memboncengkan anak saksi Raffi Dwi Kairullah dan 1 unit sepeda motor Honda Vario warna hitam silver dikendarai oleh anak saksi Adam Putra Hasana yang memboncengkan anak korban Muhammad Satria Haris Aski. Menimbang bahwa di persidangan anak saksi Adam Putra Hasanah menerangkan terjadi pengejaran terhadap lawan, yaitu pengendara sepeda motor Honda Vario warna putih. Sepeda motor Honda Vario warna putih yang dikejar secara tiba-tiba berbelok masuk gang depan masjid. Anak saksi kemudian putar balik untuk mengejar. Tiba-tiba ada seorang laki-laki mengenakan helm, mengenakan jaket, berdiri di tengah jalan menodongkan senjata api ke arah anak saksi dalam jarak kurang lebih 2 meter. Anak saksi secara refleks akan membanting setir. Tiba-tiba anak saksi yang berada di depan merasakan dadanya basah. Peluru kena dada dan ketiak kiri. Anak saksi Satria yang duduk di belakang, tangan kirinya berdarah membengkak besar terkena peluru. Menimbang bahwa anak saksi Muhammad Satria Haris Aski menerangkan di persidangan, anak saksi ikut mengejar lawan yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih. Setelah melewati tikungan langsung naik sebelum ke arah jembatan di jalan tol, anak saksi melihat sepeda motor di depannya menyalakan kembang api ke arah atas dan bawah dan melihat senjata tajam cocor bebek yang diayunkan ke arah atas dan bawah. Oleh karena sepeda motor lawan tiba-tiba berbelok ke gang masjid, anak saksi putar balik dan setelah putar balik kira-kira berjalan sekitar 12 meteran, anak saksi melihat orang di tengah jalan dan sepeda motor diparkir di pinggir sebelah kanan. Tiba-tiba mengarahkan tangannya yang memegang senjata api ke arah sepeda motor yang dikendarai Adam dan anak saksi. Tiba-tiba terdengar suara dor sebanyak 1 kali. Tangan anak saksi dan tangan kiri Adam terasa kaku. Menimbang bahwa anak saksi Akhir Nugroho di persidangan menerangkan saat terjadi kejar-kejaran ada yang menginginkan senjata tajam jenis cocor bebek dan saat sampai di depan Alfamart Kali Pancur, sepeda motor Honda Vario putih yang dikejar sempat akan menabrak motor dari arah yang berlawanan. Setelah melewati Alfamart sampai di gang depan masjid, sepeda motor Honda Vario warna putih masuk ke gang kampung, sedangkan anak saksi dan teman-temannya tidak mengejar lagi tetapi putar balik. Tiba-tiba ada suara tembakan tetapi saksi tidak tahu arah tembakan. Anak saksi tidak melihat sepeda motor lain atau yang menembak karena anak saksi berada di barisan depan. Menimbang bahwa anak saksi Muhammad Guntur Satrio Wibowo alias Rio menerangkan anak saksi bersama teman-temannya melakukan pengejaran terhadap sepeda motor Honda Vario putih sampai depan masjid. Tiba-tiba sepeda motor tersebut berbelok ke gang sehingga anak saksi putar balik, dan saat putar balik anak saksi melihat ada sepeda motor di tengah jalan dan saksi mendengar 1 kali suara tembakan. Anak saksi kemudian mengendarai sepeda motor dengan kencang dengan maksud menghindari seorang laki-laki yang mengenakan helm berdiri di tengah jalan sambil mengarahkan tembakan ke arah sepeda motor saksi. Saksi mendengar ada 3 kali tembakan. Menimbang bahwa anak saksi Dani Prakoso bin Suradi di persidangan menerangkan saat terjadi kejar-kejaran, anak saksi ikut mengejar berboncengan 3 orang, yaitu anak saksi Muhammad Guntur Satrio Wibowo alias Rio, anak korban Gama Rizky Nata Oktavandi, dan anak saksi dengan membawa senjata tajam corbek di kaki sebelah kanan sampai depan Masjid Kali Pancur. Tiba-tiba sepeda motor Honda Vario warna putih yang dikejar berbelok masuk gang. Melihat hal tersebut, anak saksi putar balik, dan saat putar balik anak saksi melihat ada seorang laki-laki mengenakan helm berdiri di tengah jalan menodongkan senjata api. Kemudian anak saksi mendengar suara tembakan 3 kali dengan jarak dari sepeda motor anak saksi kurang lebih 2-3 meter. Ketika Rio melakukan sepeda motornya dengan kencang untuk menghindari laki-laki tersebut, tiba-tiba anak korban Gama Rizky Nata Oktavandi lemas. Dan saat ditanya Gama, anak korban mengatakan kena mercon. Kemudian anak saksi meminta Gilang untuk mengantarkan anak korban Gama Rizky Nata Oktavandi ke RSUP Dr. Karyadi Semarang. Menimbang bahwa anak saksi Raffi Dwi Kairullah bin Eko Widianto di persidangan pada pokoknya menerangkan saat anak saksi
putar balik untuk mengejar lawan yang mengendarai sepeda motor Honda Vario putih. Setelah putar balik, melihat ada seorang laki-laki berdiri di tengah jalan. Tiba-tiba terdengar suara tembakan ke arah sepeda motor rombongan anak saksi yang melintas dengan jarak kurang lebih 3-4 meter. Anak saksi melihat tangan Adam Putra Hasana kena tembakan. Anak saksi juga melihat ada yang kena dadanya, tetapi saksi tidak tahu siapa namanya. Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa dan terdakwa mengajukan saksi yang meringankan atau saksi adecat, yaitu anak saksi yang bernama Evan Dodi Febriano alias Vano bin Agung Nugroho, yang pada pokoknya menerangkan anak saksi mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih dikejar 3 sepeda motor, yaitu sepeda motor Honda Vario warna merah yang mengejar pengendara sepeda motor Honda Vario warna putih menggunakan senjata tajam jenis cocor bebek, kemudian mengayunkan kepada anak saksi untuk sepeda motor kuda, dan ketiga anak saksi tidak tahu pasti. Saat sampai di depan Masjid Al-Amin setelah Alfamart Kalimacor, kemudian anak saksi mendengar Mikael Pesak Rukmana yang memerintahkan Bagas mengendarai sepeda motor untuk belok ke gang di depan masjid tersebut, dan lawan yang mengejar anak saksi sudah kebablasan beberapa meter, dan anak saksi bersembunyi di gang sepi yang berada di kampung tersebut. Kemudian setelah menurunkan Bagas dan Vano, saksi Michael Pesak Rukmana kembali ke Jalan Kali Panjang untuk memastikan keadaan sudah aman. Menimbang bahwa dari keterangan anak saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan terdakwa melihat sepeda motor Vario warna putih dikejar 3 sepeda motor. Kemudian sepeda motor Honda Vario putih berbelok masuk ke gang masjid, sepeda motor ke gang depan masjid, sepeda motor kedua dan ketiga melaju ke terus atau kebablasan dan putar balik, sedangkan sepeda motor keempat melaju terus. Kemudian terdakwa memutar arah sepeda motornya dan parkir di depan Alfamart di belakang mobil yang berhenti jenis Xenia atau Avanza berwarna merah model lama yang berhenti karena kejar-kejaran. Terdakwa kemudian turun dan berjalan ke tengah jalan kurang lebih 10-15 meter, dan terdakwa melepaskan tembakan sebanyak 4 kali. Menimbang bahwa dari keterangan saksi anak saksi ahli, saksi yang meningkat atau adecat, dan keterangan terdakwa, majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa yang melepaskan tembakan dari senjata api berupa senjata organik inventaris Dinas Polri jenis revolver merek CDP nomor Senpin 651336 beralasan dan sesuai ketentuan hukum yang ada. Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi di atas, tembakan terdakwa dilepaskan setelah rombongan sepeda motor yang mengejar sepeda motor Honda Vario warna putih putar balik karena sepeda motor Honda Vario warna putih tiba-tiba berbelok masuk ke jalan kecil depan Masjid Al-Amin. Sedangkan 3 pengendara sepeda motor yang terus melaju atau kebablasan sehingga putar balik untuk mengejar sepeda motor Honda Vario warna putih. Melihat ada kejar-kejaran sepeda motor tersebut, terdakwa terlebih dahulu memeriksa sepeda motor Yamaha X-Max biru nomor polisi H3298JG diparkir di depan Alfamart di belakang mobil yang berhenti jenis Avanza atau Xenia model lama yang berhenti karena ada kejar-kejaran. Terdakwa kemudian turun dan berjalan ke tengah 10-15 meter. Menimbang bahwa terdakwa di persidangan menerangkan terlebih dahulu terdakwa memberikan tembakan peringatan ke arah jam 11 sambil berteriak polisi. Namun anak saksi di persidangan menerangkan tidak mendengar teriakan polisi, tetapi anak saksi yang melihat terdakwa menodongkan atau mengarahkan senjata api ke arah rombongan sepeda motor yang dikendarai oleh anak saksi. Jarak tembakan pertama dengan sepeda motor kurang lebih 10 meter. Jarak tembakan kedua dengan sepeda motor anak sekitar 1 sampai dengan 1,5 meter. Jarak tembakan ketiga dengan sepeda motor anak saksi sekitar 2 meter. Sedangkan jarak tembakan keempat dengan sepeda motor anak saksi sekitar 1 meter karena hampir menabrak terdakwa hingga terdakwa terjatuh. Menimbang bahwa dalam pembelaannya penasihat hukum terdakwa mengemukakan berdasarkan fakta persidangan diketahui adanya ancaman dan serangan senjata tajam yang dialami oleh terdakwa dan serangan senjata tajam kepada masyarakat, yaitu saksi Michael Pesak Rukmana anak dari Anton Rukmana dan anak saksi Evan Dodi Febriano alias Vano bin Agung Nugroho. Menimbang bahwa ahli Ferry Septiansa SH SIK MSI MH yang saat ini menjabat sebagai Kepala Biro Bantuan Hukum Divisi Hukum Kepolisian Republik Indonesia pada pokoknya menerangkan yang menjadi dasar anggota polisi dalam penggunaan kekuatan adalah Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Sedangkan tujuan penggunaan kekuatan kepolisian diatur dalam pasal 2 ayat 2, yaitu mencegah, menghambat atau menghindari tindakan pelaku kejahatan atau terdakwa yang sedang berupaya atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Sampai dengan nomor 5. Menimbang bahwa ahli juga menerangkan dalam ketentuan pasal 15 ayat 1 peraturan Kapolri tersebut menyebutkan dalam hal tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat menimbulkan ancaman
luka parah atau kematian terhadap anggota Polri atau masyarakat atau dapat membahayakan keselamatan umum dan tidak bersifat segera dapat dilakukan tembakan peringatan. Menimbang bahwa dari keterangan anak saksi di persidangan ada yang melihat pengendara sepeda motor yang mengenakan senjata tajam saat kejar-kejaran di antara mereka. Saksi Michael Pesak Rumana, anak dari Anton Rukmana, menerangkan sesampainya di Kalipancur depan Alfamart, sepeda motor anak saksi dipepet oleh sepeda motor dari kelompok Tanggul Barat yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah dan ada yang mengenakan senjata tajam jenis cocor bebek ke arah saksi sebanyak 2 kali. Kemudian sesampainya di depan Masjid Jalan Kalipancur, saksi menyuruh Bagas yang mengendari motor saksi untuk berbelok masuk gang sehingga kendaraan yang mengejar saksi terus melaju atau kebablasan. Kemudian saksi bersembunyi di tempat gelap di kampung Kalipancur sedang beberapa saat menurunkan Bagas dan Vano di gang dan saksi Michael Pesak Rumana kembali lagi ke jalan Kalipancur guna memastikan keadaan sudah aman. Menimbang bahwa anak saksi yang bernama Evan Dodi alias Vano bin Adi Nugroho merupakan saksi yang meninggal yang diajukan penasihat hukum terdakwa dan terdakwa menerangkan saat itu duduk satu sepeda motor Honda Vario warna putih dengan saksi Michael Pesak Rumana dan Bagas yang dikejar 3 sepeda motor sampai depan Masjid Al-Amin. Setelah Alfamart Kalipancur, kemudian anak saksi mendengar Michael memerintahkan Bagas yang mengendarai untuk belok gang di depan masjid dan lawan yang mengejar anak saksi sudah kebablasan beberapa meter dan anak saksi bersembunyi di gang yang sepi yang berada di kampung tersebut. Beberapa menit Michael keluar dari gang mengecek di jalan Kalipancur untuk melihat situasi. Anak saksi Vano membantah keterangannya dalam berita acara pemeriksaan saksi yang dibuat oleh penyidik Polda Jawa Tengah nomor 11 dan nomor 12 yang menerangkan anak saksi kena bacokan lawan di tangannya adalah tidak benar. Tetapi luka tersebut akibat terkena kuku atau kecuik habis duhur sebelum kejadian. Begitu pula dengan jaket anak saksi yang berdarah juga akibat luka kena kuku. Menimbang bahwa tindakan saksi Michael Pesak Rumana yang berbelok tersebut dan kemudian kembali ke jalan Kalipancur untuk memastikan keadaan aman menunjukkan tidak ada tindakan atau perbuatan dari saksi Michael Pesak Rumana, Bagas dan Vano yang menyerang atau mengancam terdakwa. Mereka hanya melintas berpasangan dengan terdakwa dan makan jalan terdakwa sehingga terdakwa sampai turun di jalan. Menimbang bahwa tindakan terdakwa berhenti memparkir sepeda motor kemudian berjalan ke tengah jalan dan melepaskan tembakan dengan alasan terpanggil sebagai anggota polisi untuk menjamin keamanan dan agar tidak ada korban, majelis hakim tidak sependapat dengan alasan terdakwa. Sebagaimana telah diuraikan di atas, baik pengendara sepeda motor Honda Vario warna putih maupun sepeda motor lawan yang mengendarinya yaitu 3 pengendara sepeda motor, tidak ada yang menginginkan senjata tajam ke arah terdakwa dan hanya melintasi terdakwa. Senjata tajam diangkat saat terjadi kejar-kejaran dengan lawan. Melihat situasi tersebut, terdakwa mempunyai alternatif yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan atau perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka sebagaimana ketentuan dalam pasal 7 ayat 2 huruf D Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Misalnya meminta bantuan rekan kerja atau kantor polisi terdekat dengan cara menelepon atau segera meninggalkan tempat kejadian untuk melaporkan atau meminta bantuan polisi atau pihak keamanan lain yang terdekat. Atau terdakwa dapat menggunakan tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 1 junto pasal 7 Peraturan Kepala Kepolisian RI nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Menimbang bahwa di persidangan maupun dalam pembelaan penasihat hukum terdakwa dan pembelaan terdakwa, tindakan kepolisian dilakukan terdakwa adalah alasan pembenar, yaitu pembelaan terpaksa sebagaimana ketentuan dalam pasal 49 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ahli pidana Dr. Mahrus Ali SHMH di persidangan menerangkan unsur-unsur tentang alasan pembelaan terpaksa adalah A. Adanya serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum. B. Serangan yang terjadi seketika atau pada saat itu juga. C. Pembelaan yang dilakukan untuk diri sendiri atau orang lain, kehormatan, kesusilaan atau harta benda. D. Pembelaan tersebut terpaksa yang dilakukan merupakan tindakan untuk melindungi diri atau kepentingan lain yang terancam. Menimbang bahwa menurut majelis hakim, perbuatan terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa. Sebagaimana telah diuraikan di atas, rombongan pengendara sepeda motor yang saling bekerja dan berpasangan dengan terdakwa tidak ada yang mengenal senjata tajam atau mengancam terdakwa atau masyarakat, sehingga perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur pembelaan terpaksa dalam pasal 49 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menimbang bahwa meskipun setiap anggota Polri memiliki diskresi kepolisian sebagaimana ketentuan dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam penjelasan pasal tersebut yang dimaksud bertindak menurut penilaian sendiri adalah suatu tindakan
yang dapat dilakukan oleh anggota kepolisian negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta risiko dari tindakan dan betul-betul untuk kepentingan umum. Menimbang menurut majelis hakim, meskipun terdakwa sebagai anggota polisi memiliki diskresi kepolisian, tetapi harus memperhatikan ketentuan dalam pasal 5 ayat 1 junto pasal 7 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Terdakwa tidak mempedomani pelaksanaan penggunaan kekuatan Polri dalam menggunakan senjata api atau tahap 6 yang bersifat tindakan agresif yang bersifat segera yang dilakukan oleh pelaku kejahatan atau terdakwa yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian atau membahayakan kehormatan kesusilaan anggota Polri atau masyarakat atau menimbulkan bahaya terhadap keselamatan. Dari fakta di persidangan, tindakan dilakukan terdakwa dengan melepaskan 4 kali tembakan terhadap sepeda motor yang putar balik untuk mengejar sepeda motor Honda Vario warna putih dilakukan tidak memperhatikan manfaat serta risiko dari tindakannya. Dalam pembelaan, terdakwa mengungkapkan pada saat itu waktu pengambilan keputusan sangat singkat mengingat kejadian atau peristiwa yang terjadi adalah pada ruang terbuka yaitu area jalan raya dan sekitarnya yang pastinya merupakan area umum yang dapat menimbulkan ancaman berat atau terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berpotensi untuk menimbulkan korban, tetapi tindakan terdakwa melepaskan 4 tembakan justru mengakibatkan seorang anak meninggal dunia, yaitu Gama Rizkinata Oktavandi yang pada saat kejadian berumur 17 tahun dan 1 bulan, sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor 3374.2007.10.380 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang tertanggal 19 November 2007. Anak korban lahir di Semarang tanggal 24 Oktober 2007. Menimbang bahwa ahli Dr. Sigit Kirana Lintang Bima SPFMK MSc bin Sunarjo sebagai dokter penanggung jawab pelayanan spesialis forensik dan mediko legal di kamar jenazah RSUP Dr. Karya di Semarang pada pokoknya menerangkan pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 sekira jam 01.30 instalasi kedokteran forensik RSUP Dr. Karyadi menerima telepon dari IGD yang meminta visum atas nama korban Gama Rizkinata Oktavandi. Pada saat kedokteran forensik tiba di IGD mendapatkan anak korban Gama Rizkinata Oktavandi sedang mendapatkan tindakan resusitasi jantung dan paru sebanyak 8 kali dari dokter bedah. Saat akan melakukan pemeriksaan terhadap anak korban Gama Rizkinata Oktavandi, dokter bedah menyatakan anak korban meninggal dunia. Menurut panduan pelayan triase yang dikategorikan Australian Triage Skala atau ATS 1 yang diadopsi oleh RSUP Dr. Karyadi, maka kegawatan darurat yang mengancam nyawa dan harus mendapatkan penanganan segera berupa resusitasi. Menimbang bahwa dari keterangan ahli di atas anak korban telah ditangani sesuai prosedur medis, sedangkan majelis hakim menolak pembelaan penasihat hukum terdakwa yang menyatakan penyebab meninggalnya anak korban Gama Rizkinata Oktavandi bukan hanya dari tembakan senjata api, namun juga karena lambatnya mendapat penanganan secara medis. Menimbang dalam pembelaan penasihat hukum terdakwa yang mengungkapkan berdasarkan keterangan ahli Dr. Bondan Prasetyo SPB, dokter spesialis bedah RSU Dr. Adiatma MPH yang membacakan hasil visum et repertum anak korban Gama Rizkinata Oktavandi di persidangan terhadap anak korban seharusnya segera dilakukan tindakan operasi karena luka tembak dan yang mengantar anak korban adalah polisi. Terhadap hal itu majelis hakim tidak sependapat dengan pembelaan tersebut karena faktanya Dr. Bondan Prasetyo SPB bukan dokter yang menangani atau memeriksa langsung kondisi anak korban Gama Rizkinata Oktavandi, tetapi Dr. Bondan Prasetyo SPB yang memeriksa dan menangani tindakan bedah terhadap luka pada anak korban Muhammad Satria Aski bin Bubang Syukur. Menimbang bahwa di persidangan dibacakan visum et repertum nomor B-62-1.AT.2/2022/2024 atas nama Gama Rizkinata Oktavandi yang dibuat dan ditangani oleh Dr. Sigit Kirana Lintang Bima SPFMK MSc, dokter pemeriksa pada RSUP Dr. Karyadi Semarang tertanggal 2 Desember 2002 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan jenazah seorang laki-laki kurang lebih 17 tahun status gizi normal. Pada pemeriksaan didapat luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka lecet pada anggota gerak bawah
didapatkan luka akibat kekerasan senjata tajam berupa luka tembak masuk jarak jauh arah miring terhadap panggul yang menembus rongga panggul. Pada pemeriksaan penunjang didapatkan benda asing atau peluru di dalam rongga panggul. Didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar yang dilakukan sesuai permintaan penyidik. Waktu kematian diperkirakan 2 hingga 6 jam sebelum pemeriksaan dilakukan. Menimbang bahwa ahli Dr. Istiqomah SPFM SHMH, Doktor Forensik pada RS Bayangkara Semarang dan dosen FK Unisula Semarang melakukan ekshumasi atau otopsi bersama tim PDFI atau Persatuan Dokter Forensik Indonesia cabang Jawa Tengah terhadap jenazah Gama Rizkinata Oktavandi pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 yang dimulai sekitar jam 13 WIB sampai selesai di makam Membangun Reja Kabupaten Sragen. Berdasarkan nota dinas nomor B/ND strip 943/9 Romawi /2024 Ditreskrimum Polda Jateng tertanggal 28 November 2024 menimbang bahwa berdasarkan hasil otopsi tersebut dituangkan dalam visum et vetum sebagaimana dalam visumnya dengan kesimpulan hasil pemeriksaan jenazah seorang laki-laki berusia kurang lebih 17 tahun didapat luka senjata api berupa luka tembak masuk pada panggul kanan menembus tulang panggul kanan, rongga panggul dan pembuluh nadi panggul kiri. Didapatkan anak peluru pada rongga panggul, didapatkan tanda mati lemas, proses pembusukan dan pendarahan pada rongga panggul. Sebab kematian adalah luka tembak pada panggul kanan melukai pembuluh nadi panggul kiri mengakibatkan pendarahan hebat sehingga mati lemas. Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, majelis hakim berpendapat terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap anak yang menimbulkan bahaya fisik termasuk kematian yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara melepaskan tembakan dengan menggunakan senjata api organik Inventaris Dinas Polri jenis revolver merek CDP nomor 651336. Perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan anak korban Gama Rizkinata Oktavandi meninggal dunia. Maka unsur kedua dakwaan pertama ke-1 yaitu melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan mati telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Menimbang selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama kedua, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 80 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, junto pasal 76C Undang-Undang nomor 56 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang unsur-unsurnya: 1. Setiap orang. 2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka. Unsur setiap orang. 5. Unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam unsur ke-1 dakwaan pertama ke-1, maka pertimbangan unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam unsur ke-1 dakwaan pertama diambil alih dan dianggap termuat menjadi pertimbangan unsur ke-1 dalam dakwaan pertama kedua ini, sehingga majelis hakim berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi. Unsur kedua. Menimbang bahwa unsur kedua dalam dakwaan pertama kedua ini sebagaimana pertimbangan unsur kedua dalam dakwaan pertama ke-1, oleh karena unsur kedua ini terdiri dari beberapa unsur, subunsur, maka tidak harus unsur-unsur itu dibuktikan semua untuk terbuktinya unsur kedua ini. Apabila salah satu telah terbukti, maka unsur kedua telah terbukti. Menimbang bahwa yang dimaksud anak menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak dalam kandungan. Menimbang bahwa yang dimaksud kekerasan terhadap anak adalah perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan,
atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Menimbang berdasarkan fakta di persidangan pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 sekitar jam 2.0020 WIB di depan Alfamart Kalipancur, Jalan Candi, Panataran, Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, terjadi kekerasan terhadap anak, yaitu tembakan dari senjata api yang mengakibatkan seorang anak bernama Rizky Nanta Oktavandi meninggal dunia. 2 orang mengalami luka, yaitu Adam Putra Hasan bin almarhum Suharsono dan Muhammad Satria Karis Aski bin Buang Syukur Budi. Menimbang bahwa di persidangan terdakwa menerangkan pada hari Sabtu tanggal 23 November 2024 jam 23 WIB terdakwa keluar dari kantornya di Polres Semarang. Terdakwa bermaksud pulang ke rumah orang tuanya di Kalipancur, Kota Semarang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Xmas nomor polisi H3298JG dengan membawa senjata organik inventaris Dinas Polri. Menimbang bahwa terdakwa memegang senjata api tersebut karena terdakwa memiliki surat izin memegang senjata api nomor SA-Rep-39-9 Romawi 2024 yang berlaku sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai 27 Agustus 2000. Ini berarti bahwa pada saat kejadian dalam perkara ini masih tenggang waktu berlakunya izin memegang senjata api berupa senjata organik inventaris Dinas Polri. Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 jam 00.19 WIB terdakwa sampai di depan Alfamart di Jalan Panataran. Tiba-tiba ada satu unit sepeda motor Vario warna putih berlawanan arah melintas menuju ke arah Kalipancur dengan berboncengan 3 orang, yaitu Satria Danu Arifudin alias Bagas bin Eko Supriyo yang memboncengkan saksi Mikael Pesah Ruhmana dan anak saksi Evan Dodi Febriano. Sepeda motor tersebut sampai mengambil jalur terdakwa sampai terdakwa turun ke bahu jalan. Menimbang bahwa sepeda motor Honda Vario warna putih tersebut dikejar 3 orang sepeda motor matic, yaitu satu sepeda motor Honda Vario warna merah dikendarai anak saksi Muhammad Guntur Satrio Wibowo yang membonceng anak korban Gama Rizky Nanta Oktavandi dan anak saksi Dani Prakoso dengan membawa senjata tajam jenis cocor bebek dengan panjang 1,5 meter warna merah. Di belakangnya diikuti satu unit sepeda motor Honda Vario warna hitam yang dikendarai oleh anak saksi Ahir Nugroho membonceng anak saksi Rapi Dwi Kairullah dan satu sepeda motor Honda Vario warna hitam silver dikendarai oleh anak korban Putra Hasan yang membonceng anak korban Muhammad Satria Karis Aski. Menimbang bahwa anak saksi Dani Prakoso dan bin Suradi di persidangan menerangkan saat terjadi kejaran-kejaran anak saksi ikut mengejar dengan berboncengan 3 orang, yaitu Muhammad Guntur Satrio Wibowo alias Rio, anak korban Gama Rizky Nanta Oktavandi, dan anak saksi dengan membawa senjata cocor bebek warna merah diletakkan di kaki sebelah kanan. Sampai di depan Masjid Kalipancur tiba-tiba sepeda motor Honda Vario warna putih dikejar berbelok masuk gang. Melihat hal tersebut anak saksi putar balik, dan saat putar balik anak saksi melihat ada seorang laki-laki mengenakan helm berdiri di tengah jalan menodongkan senjata api. Kemudian anak saksi mendengarkan suara tembakan 3 kali dengan jarak dari sepeda motor anak saksi 2-3 meter. Ketika Rio melajukan sepeda motor dengan kencang untuk menghindari laki-laki tersebut, tiba-tiba anak korban Gama Rizky Nanta Oktavandi lemas dan saat ditanya anak korban mengatakan kena mercon. Kemudian anak saksi meminta Gilang untuk mengantarkan anak korban ke Rumah Sakit Umum Dr. Karyadi. Menimbang melalui persidangan, saksi Adam Putra Hasana menerangkan bahwa mengejar lawan, yaitu pengendara sepeda warna putih. Anak saksi sempat melihat 2 kali menyabetkan celurit sepeda motor Honda Vario yang dikejar secara tiba-tiba berbelok masuk gang depan masjid. Kemudian anak saksi kemudian putar balik untuk mengejar, tapi tiba-tiba seorang laki-laki menggunakan helm, mengenakan jaket, berdiri di tengah dan menodongkan senjata api. Anak saksi secara refleks
akan membanting setir, tiba-tiba anak saksi berada di depan merasakan adanya basah ketiak kiri. Anak saksi Satria yang duduk di belakang tangan kirinya berdarah membengkak besar terkena peluru. Menimbang bahwa anak saksi Muhammad Satri Karis Aski menerangkan di persidangan anak saksi ikut mengejar lawan yang mengendarai sepeda motor. Pario Warna Putih setelah melewati tikungan langsung naik sebelum ke arah jembatan, dan di jalan tol anak saksi melihat sepeda motor di depannya menyalakan kembang api ke arah atas dan bawah, dan melihat senjata tajam cocor bewek diayunkan ke atas dan ke bawah. Oleh karena sepeda motor lawan tiba-tiba berbelok ke gang masjid, anak saksi berputar balik. Tetapi setelah berputar balik berjalan sekitar 12 meter, anak saksi melihat ada orang di tengah jalan dan di sepeda motornya diparkir di sebelah kanan, tiba-tiba mengarahkan tangannya memegang senjata api ke arah sepeda motor yang dikendarai oleh Adam, dan anak saksi tak terdengar suara dor. Dan terdengar suara dor sebanyak 1 kali. Tangan anak saksi, tangan kiri Adam terasa kaku. Menimbang bahwa keterangan anak saksi tersebut di atas pada pokoknya bersesuaian dengan keterangan yang lainnya, yaitu Akhir Nugroho, Muhammad Guntur Satrio Wibowo alias Rio, Rapi Dwi Kairullah, dan saksi meringankan yaitu saksi Evan Dodi Fabriano alias Pano, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua dakwaan tersebut di atas. Menimbang bahwa dari keterangan saksi, anak saksi, ahli, saksi yang meringankan, dan keterangan terdakwa, majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang melepaskan tembakan dari senjata api berupa senjata organik inventaris Dinas Polri jenis revolver merek CDP beralasan dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Menimbang bahwa keterangan saksi di atas, tembakan dari terdakwa dilepaskan setelah rombongan sepeda motor yang mengejar sepeda motor warna putih berputar balik. Karena sepeda motor Honda Vario warna putih tiba-tiba berbelok masuk jalan kecil gang masjid, sedangkan 3 pengendara sepeda motor mengejar terus melaju atau kebablasan sehingga putar balik untuk mengejar sepeda motor Honda Vario. Melihat kejar-kejaran sepeda motor, terdakwa terlebih dahulu memarkirkan sepeda motornya Yamaha Xmas warna biru diparkir di depan Alfamart di belakang mobil yang berhenti jenis ini atau Avanza warna merah model lama yang berhenti karena ada kejar-kejaran. Terdakwa kemudian turun berjalan ke tengah jalan sekitar 10-15 meter, berdiri di tengah jalan dan terdakwa melepaskan tembakan sebanyak 4 kali. Menimbang bahwa terdakwa di persidangan menerangkan terlebih dahulu terdakwa memberikan tembakan peringatan ke arah jam 11 sambil berteriak polisi, namun keterangan terdakwa tersebut tidak bersesuaian dengan keterangan anak saksi yang tidak mendengar keteriakan polisi. Tapi anak saksi ada yang melihat terdakwa mengarahkan atau menodongkan atau mengarahkan senjata api ke arah rombongan sepeda motor yang dikendarai anak saksi. Jarak tembakan pertama dengan sepeda motor 10 meter, jarak tembakan kedua sepeda motor sekitar 1 meter dengan 1,5 meter sampai 1,5 meter. Jarak tembakan ketiga dengan sepeda motor anak saksi sekitar 2 meter, sedangkan jarak tembakan keempat sepeda motor anak saksi 1 meter karena hampir menabrak terdakwa sehingga terdakwa jatuh. Menimbang bahwa tindakan terdakwa berhenti memarkirkan sepeda motor kemudian berjalan ke tengah jalan dan melepaskan tembakan dengan alasan terpanggil sebagai polisi untuk menjamin keamanan agar tidak ada korban, majelis hakim tidak sependapat dengan alasan terdakwa. Sebagaimana telah diuraikan di atas, baik pengendara sepeda motor Honda Vario warna putih maupun sepeda motor lawan yang mengejarnya, yaitu 3 pengendara sepeda motor, tidak ada yang mengayunkan senjata ke arah terdakwa dan hanya melintas terdakwa. Senjata tajam diayunkan saat terjadi kejar-kejaran dengan lawan. Melihat situasi tersebut, terdakwa mempunyai alternatif yang beralasan dan masuk akal menghentikan tindakan atau perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 2 huruf D Peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Misalnya meminta bantuan rekan kerja atau kantor terdekat dengan cara menelepon atau segera meninggalkan tempat kejadian untuk melaporkan atau meminta bantuan polisi atau pihak keamanan lainnya yang terdekat, atau terdakwa dapat menggunakan tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 1 junto pasal 7 Peraturan Kapolri
Nomor 1 Tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Menimbang bahwa dalam pembelaan penasihat hukum terdakwa mengukuhkan berdasarkan fakta persidangan diketahui adanya ancaman dan serangan senjata yang dialami oleh terdakwa dan serangan senjata tajam kepada masyarakat. Saksi Michael Pasa Rukmana, anak dari Anton Rukmana, dan anak saksi Evan Dodi Fabriano alias Pano bin Agung Nugroho. Menimbang bahwa ahli Feris Septriansa yang saat ini menjabat sebagai Kepala Biro Bantuan Hukum Divisi Hukum Kepolisian Republik Indonesia pada pokoknya menerangkan yang menjadi dasar anggota polisi dalam menggunakan kekuatan adalah Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, sedangkan tujuan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian telah diatur dalam pasal 2 ayat 2 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tersebut. Menimbang bahwa dari keterangan anak saksi di persidangan ada yang melihat pengendara sepeda motor mengayunkan senjata tajam saat kejar-kejaran di antara mereka. Saksi Michael Pesa Rukmana, anak dari Anton Rukmana, menerangkan sesampainya di Kalipancur depan Alfamart, sepeda motor saksi dipepet oleh sepeda motor dari kelompok Tunggul Barat yang mengendarai sepeda motor Honda warna merah, dan ada yang mengayunkan senjata cocor bebek ke arah saksi sebanyak 2 kali. Kemudian sesampainya di depan Masjid Al-Amin Kalipancur, saksi menyuruh Bagas yang mengendarai sepeda motor untuk berbelok masuk jalan kecil sehingga kendaraan yang mengejar saksi terus melaju atau kebablasan. Kemudian saksi bersembunyi di tempat gelap di kampung Kalipancur. Selang beberapa saat saksi menurunkan Bagas dan Pano di gang, dan saksi Michael Pasa Rukmana kembali lagi ke jalan Kalipancur guna memastikan keadaan sudah aman. Menimbang tindakan saksi Michael Pasa yang berbelok ke jalan kecil tersebut dan kemudian kembali ke jalan Kalipancur untuk memastikan keadaan aman menunjukkan tidak ada tindakan atau perbuatan dari saksi Michael Pasa, Bagas, Peno menyerang atau mengancam terdakwa. Mereka hanya melintas dan berpapasan dengan terdakwa dan memakan jalan terdakwa sehingga terdakwa sampai turun di bawah jalan. Menimbang bahwa tindakan terdakwa berhenti memarkirkan sepeda motor kemudian berjalan ke tengah jalan dan melepaskan tembakan dengan alasan terpanggil sebagai polisi untuk menjamin keamanan dan agar tidak ada korban, menurut majelis hakim tidak beralasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Baik pengendara sepeda motor Honda Vario warna putih maupun sepeda motor lain yang mengejar, yaitu 3 pengendara semotor, tidak ada yang memainkan senjata ke arah terdakwa dan hanya melintasi terdakwa. Senjata tajam diayunkan saat terjadi kejar-kejaran. Melihat situasi tersebut, terdakwa mempunyai alternatif yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan atau perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka sebagaimana dalam pasal 7 ayat 2 huruf D Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dan tindakan kepolisian, misalnya meminta bantuan rekan kerja ke kantor polisi terdekat dengan cara menelepon atau segera meninggalkan tempat untuk melakukan atau meminta bantuan polisi atau pihak keamanan lain yang terdekat, atau terdakwa dapat menggunakan tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Menimbang bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa atau non-will, sebagaimana telah diterangkan oleh Dr. Mahrus Ali dan telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua dalam dakwaan pertama ke-1, rombongan pengendara sepeda motor yang saling berkejaran dan berpapasan dengan terdakwa tidak ada yang memainkan senjata tajam atau mengancam terdakwa atau masyarakat sehingga perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur pembelaan terpaksa pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menimbang bahwa dalam pembelaan penasihat hukum terdakwa pada pokoknya menunjukkan anak korban Gama Rizky Oktapandi dan saksi Dani Prakoso membawa senjata tajam jenis cocor bebek warna merah dengan panjang 1,5 meter. Anak saksi Muhammad Satria Karis Aki dan saksi Michael Pesa membawa senjata tajam jenis klorit melanggar ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1991 sehingga terdakwa sebagai anggota Polri berhak menghentikan atau menangkap membawa senjata tajam, terlebih senjata tajam digunakan untuk mengancam terdakwa sebagaimana anggota kepolisian dan terbukti digunakan untuk menyerang masyarakat. Menimbang bahwa menurut ketentuan Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Republik Indonesia bahwa tugas pokok kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban
masyarakat, menegakkan hukum, perlindungan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menimbang bahwa mengingat tugas pokok seorang polisi yang disebutkan dalam pasal 2 Undang-Undang RI nomor 2 tahun 2000 tersebut di atas, namun bukan berarti terdakwa bermaksud menghentikan atau mengamankan rombongan sepeda motor yang membawa senjata tajam sampai melepaskan 4 kali tembakan dengan jarak yang cukup dekat dengan para pengendara sepeda motor. Tindakan terdakwa tersebut tidak memperhitungkan manfaat dan resiko, dan tindakannya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 2 tahun 2000 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim, meski terdakwa sebagai anggota polisi memiliki hak diskresi kepolisian, tetapi harus memperhatikan ketentuan pasal 5 ayat 1 junto pasal 7 Peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian sebagaimana telah diuraikan di atas. Terdakwa tidak memperdomani pelaksanaan penggunaan kekuatan Polri dalam menggunakan senjata api atau tahap 6 yang bersifat tindakan agresif yang bersifat segera yang dilakukan oleh pelaku kejahatan atau terdakwa yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian atau membahayakan kehormatan kesusilaan anggota Polri atau masyarakat atau menimbulkan bahaya terhadap keselamatan. Dari fakta di persidangan, tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dengan melepaskan 4 kali tembakan terhadap sepeda motor yang berputar balik mengejar sepeda motor Vario warna putih dilakukan terdakwa dengan tidak memperhitungkan manfaat serta resiko dan tindakan yang dapat mengenai pengendara sepeda motor, karena faktanya para pengendara sepeda motor tersebut melaju meninggalkan terdakwa, sedangkan alasan terdakwa melepaskan tembakan demi keamanan agar tidak ada korban tersebut justru dari 4 kali tembakan yang dilepaskan terdakwa, tembakan kedua yang diarahkan ke arah bawah sepeda motor Honda Vario warna merah di bawah samping kaki kanan anak saksi Muhammad Guntur Satrio Wibowo alias Rio mengenai panggul sebelah kanan pembonceng sepeda motor Honda Vario warna merah, yaitu anak korban Gama Rizky Nanta atau Pandi, meninggal dunia sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan usul kedua, dakwaan pertama dan ke-1 di atas. Dakwaan pertama ke-1 di atas, dan tembakan keempat diarahkan ke sepeda motor ketiga yang menyerempet ke dada pengemudi anak korban Adam Putra Hasana, dan proyektil peluru bersarang di tangan kiri pembonceng yaitu anak korban Muhammad Satria Karis Aski. Menimbang bahwa ahli Bondan Prasetyo, dokter spesialis bedah pada RSU Dr. Adian Mapia Semarang, anak korban Muhammad Satria Karis Aski pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 24 November jam 1 WIB anak korban datang dalam keadaan sadar, tidak ada tanda syok dan keluhan nyeri bengkak pada lengan kirinya, dan setelah melakukan anamnesa pemeriksaan penunjang seperti ronsen lengan kiri bawah dari depan dan samping. Kemudian anak saksi dirawat inap dan esok harinya jam 7 WIB ahli melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dan dilakukan tindakan atau operasi terhadap anak korban Muhammad Satria Karis Aski untuk mengeluarkan peluru. Namun karena ketidaktahuan ahli, peluru yang berhasil diambil diserahkan kepada anak korban atau keluarga korban, tidak diserahkan kepada polisi. Menimbang bahwa ahli melakukan visum terhadap anak korban Muhammad Satria Karis Aski yang dituangkan dalam visum Repertum nomor 101/Per/Umum/11 Romawi 2024 atas nama Muhammad Satria Karis Aski. Menimbang bahwa anak korban Muhammad Satria Karis Aski bin Buang Syukur pada saat terjadi peristiwa dalam perkara ini masih berusia 16 tahun dan 5 bulan atau masih anak saksi lahir pada tanggal 6 Juni 2000 sebagaimana kutipan akta kelahiran tanggal 21 Juli 2008. Menimbang bahwa ahli Dr. Reni Ervina, dokter pada Puskesmas Ngalian Semarang, ahli melakukan pemeriksaan terhadap korban Adam Putra Hasana bin almarhum Suarsono, pada pokoknya menerangkan anak korban datang ke IGD Puskesmas Ngalian pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 sekira jam 6.30 dalam kondisi sadar, bisa berjalan sendiri dan mengeluhkan nyeri pada dada kiri,
dan lengan kanan atas kiri bagian belakang. Pada saat dilakukan pemeriksaan ada luka terbuka dalam sekitar setengah sentimeter di dada sebelah kiri. Menimbang bahwa terhadap anak korban Adam Putra Hasana bin almarhum Suarsono dilakukan visum yang dituangkan dalam visum RPT nomor 441/2232/11 Romawi /2004 tanggal 30 November 2024 yang dibuat dan diterangkan oleh Dr. Reni Epina selaku pemeriksaan UPD Puskesmas Ngalian Dinas Kesehatan Kota Semarang. Menimbang bahwa anak korban Adam Putra bin almarhum Suarsono pada saat terjadi peristiwa perkara ini masih berusia 17 tahun 6 bulan atau masih anak-anak. Adam Putra Hasan seharusnya lahir pada tanggal 24 Mei 2007 sebagaimana kutipan akta kelahiran tanggal 2 April 2013. Menimbang bahwa saksi Mikael Akmal Kayom Matemko merupakan saksi yang meringankan adalah atasan terdakwa dari unit Satres Narkoba Polrestabes Semarang, menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 25 November 2024 saksi telah mendatangi rumah anak korban Adam Putra Hasana untuk bersilaturahmi, meminta maaf dan menerangkan saksi adalah atasan terdakwa. Saat itu Ibu Nungki, Tante Adam mewakili anak korban Adam Putra Hasana membuat surat pernyataan tertanggal 25 November 2004 yang pada pokoknya bahwa keluarga dan anak korban Adam Putra Hasana sudah menerima dan tidak akan menuntut dalam bentuk apapun terkait penyebab luka yang diderita oleh anak korban Adam Putra Hasana. Begitu pula pada malam harinya saksi menemui anak korban Muhammad Satria Karis Aski dan bapaknya yang bernama Buang Syukur di RSUD Adiatma MPA Semarang dengan maksud tujuan yang sama seperti saat datang ke rumah anak korban Adam Putra dan juga membuat pernyataan yang diwakili bapak anak korban yaitu Buang Syukur yang pada pokoknya sudah menerima dan tidak menuntut bentuk apapun terkait penyebab luka tembak anak korban Adam Putra Hasana. Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa dalam pembelaannya menyebutkan anak korban Adam Putra bin Suarsono dan anak korban Muhammad Satria Aski bin Buang Syukur Budi melalui walinya telah menerima santunan dan membuat surat pernyataan yang intinya pihak keluarga tidak menuntut dan tidak melakukan pelaporan. Jadi jaksa penuntut tidak sedang mewakili kepentingan umum dari korban atau tidak berwenang melakukan penuntutan. Menimbang bahwa dalam pembelaannya penasihat hukum terdakwa melampirkan bukti surat pernyataan tersebut di atas, yaitu surat pernyataan yang diterangkan oleh Nungki M yang merupakan wali dari anak korban Adam Putra Hasana tertanggal 25 November 2024 dan surat pernyataan yang ditangani oleh Buang Syukur Budi yang mewakili anak korban Muhammad Satria yang ditandatangani tanggal 25 November 2024. Menimbang bahwa menurut PAF Lumintang delik aduan merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran hak pribadi hanya diketahui atau dirasakan oleh korban sehingga hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan yang dirugikan. Delik ini lebih memungkinkan adanya penyelesaian sengketa kekeluargaan, contohnya pencemaran nama baik, sedangkan delik biasa adalah tindak pidana yang dapat dituntut tanpa diperlukan adanya suatu pengaduan. Proses hukumnya dapat berjalan tanpa perlu ada laporan atau pengaduan dari korban karena delik biasa mencakup pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku secara umum dan merugikan masyarakat luas sehingga pihak berwenang mengambil tindakan hukum ketika mengetahui adanya tindak pidana, contohnya penganiayaan atau pembunuhan. Menimbang bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa, majelis hakim sependapat dengan penuntut umum dalam tanggapan umum atas pembelaan penasihat hukum terdakwa bahwa peristiwa penembakan oleh terdakwa telah melanggar norma-norma hukum yang berlaku secara umum dan merugikan masyarakat luas, yaitu mengakibatkan anak korban Gama Rizky Nanta Utami meninggal dunia, anak korban Muhammad Satria Karis dan Adam Putra mengalami luka, meskipun keluarga korban telah sepakat membuat surat pernyataan tidak akan menuntut. Hal tersebut tidak dapat menghilangkan atau menghentikan penuntutan karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur delik biasa, tapi surat pernyataan tersebut dapat dijadikan materi pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara. Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, majelis hakim berpendapat terdakwa telah melakukan
kekerasan fisik terhadap anak yang menimbulkan bahaya yang menyebabkan luka, yaitu anak korban Muhammad Satria Karis Aski bin Buang Syukur dan anak korban Adam Putra Hasana bin almarhum Suarsono mengalami luka, maka unsur kedua dakwaan kedua yaitu melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan luka telah terbukti secara sadar dan meyakinkan. Menimbang boleh karena unsur-unsur dalam dakwaan pertama, kedua, dan ke-1 dan kedua telah terbukti, maka majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama, ke-1 dan kedua, sehingga dengan demikian dakwaan pertama dan ke-1 dan kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Menimbang bahwa majelis hakim dengan demikian menyatakan dengan telah terbuktinya dakwaan tersebut secara otomatis, maka argumen juridis dari jaksa penuntut umum sepanjang dakwaan mana yang terbukti menjadikan argumen juridis dari terdakwa dan penasihat hukumnya dalam pemilihan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, majelis hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya. Menimbang bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana, maka seorang dapat diminta pertanggungjawabannya. Menimbang berdasarkan bukti surat keterangan pemeriksaan jiwa nomor sket garing 7 garing 72 garing 1 Romawi garing kes titik 3 garing 2025 garing poli jiwa Rumah Sakit Bayangkara Semarang yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Endang Septiningsi, SPKJ Psikiater Mitra RS Bayangkara tingkat 2 Semarang, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan kesehatan jiwa ini saat ini terperiksa tidak ada gangguan jiwa yang nyata. Terperiksa mampu bercerita secara runut tentang kejadian yang telah menimpanya, dan saat melakukan tembakan dalam keadaan sadar dan bertujuan untuk menghentikan saksi pada para perusuh atau para pengendara tersebut. Saat dilakukan pemeriksaan, terperiksa masih mempunyai kemampuan untuk menyadari tindakannya, memahami nilai atau resiko atas tindakan, dan memikirkan akibat dari perbuatannya. Dari bukti surat tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatannya dalam kondisi sehat jiwanya, menyadari perbuatannya, dan memahami perbuatannya serta resiko dari akibat yang terjadi, sehingga terdakwa tidak termasuk yang dikecualikan dalam ketentuan pasal 44 KUHP. Oleh karena itu dapat dimintai pertanggungjawabannya. Menimbang bahwa selama jalannya persidangan, majelis hakim melihat terdakwa mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum, dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atau mampu bertanggung jawab atas tindakan pidana yang dilakukannya. Menimbang berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, di samping terhadap terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan gabungan atau kombinasi alternatif kumulatif pertama penuntut umum, majelis hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri terdakwa. Selain itu pula, selama dalam pemeriksaan persidangan berlangsung, majelis hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik menurut undang-undang, doktrin maupun jurisprudensi. Maka berdasarkan pasal 1931 KUHP, terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan apa yang dilakukannya. Menimbang berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP, majelis hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan, dan karena lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa belum sampai dengan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, serta karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka kepada terdakwa diperintahkan tetap ditahan. Menimbang bahwa mengenai barang bukti, yaitu barang bukti 1 lembar fotokopi. Menimbang untuk menjatuhkan
pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut. Keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain, yaitu korban Gama Rizkinanta Oktavandi bin Andi Prabowo, dan telah menyebabkan 2 orang luka, yaitu anak korban Muhammad Satria Karis bin Buang Syukur dan anak korban Adam Putra Hasana. Perbuatan terdakwa telah mencoreng institusi kepolisian. Keadaan yang meringankan, terdakwa memiliki tanggungan keluarga, istri, dan anak-anak. Menimbang berdasarkan pertimbangan juridis tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain, maka majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan seorang anak meninggal dunia, 2 anak menderita luka, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke-1 dan ke-2 dalam dakwaan gabungan atau kombinasi alternatif kumulasi, yaitu ke-1 melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan ke-1 pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, junto pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan kedua pasal 80 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, junto pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Menimbang oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan pasal 222 ayat 1 KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini. Mengingat pasal 80 pasal 80 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2000 tentang perlindungan anak, junto pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan pasal 80 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tentang perlindungan anak, junto pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undang lain yang berkaitan. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Robi Zainuddin bin Mulyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati dan melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka sebagaimana yang diatur dan diancam pidana pertama ke-1 pasal 80 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, junto pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan kedua, melanggar pasal 80 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, junto pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Robi Zainuddin bin Mulyono selama 15 tahun dan denda sebesar 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 bulan. 2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti. 1. Barang bukti dari saksi Andi Prabowo 1 lembar fotokopi akte kelahiran atas nama Gama, 1 lembar fotokopi kartu keluarga yang dikurangkan keluarga
Kemudian 1 lembar fotokopi surat keterangan kematian terlampir dalam berkas perkara. 2. Barang bukti dari Dr. Istiqomah SPVM SHMH berupa 1 buah proyektil dimusnahkan. 3. Barang bukti dari Muhammad Rifki Roya berupa 1 pucuk senjata api jenis CDP nomor 651336 4 selongsong peluru. 1 lembar surat izin memegang senjata api atas nama Aibda Robik Zainuddin SHMH. 2 butir amunisi revolver dikembalikan kepada Kepolisian Daerah Jawa Tengah melalui saksi Muhammad Rifki Roya. 4. Menetapkan barang bukti dari Arianto berupa 1 potong jumper warna hitam merek Champion, 1 potong kaos warna hitam merek New State Imperial dalam keadaan sobek, 1 potong celana dalam warna abu-abu merek Rixoni, 1 potong celana pendek warna hitam, 1 potong celana kain panjang warna hitam dikembalikan kepada Arianto. 5. Barang bukti dari saksi Adam Putra Hasana bin Armahum Surono berupa 1 lembar fotokopi kutipan akta kelahiran, 1 potong kaos pendek merah Adidas warna abu-abu, 1 unit sepeda motor Honda Vario hitam silver tahun 2019, 1 lembar STNK sepeda motor Honda Vario dikembalikan kepada Adam Putra Hasana bin Almarhum Suharsono. 6. Barang bukti dari Muhammad Satria Haris Aski bin Bang Syukur berupa 1 potong kaos lengan pendek warna hitam, 1 potong celana jeans panjang warna abu-abu, 1 potong jaket merek Adidas warna abu-abu, 1 HP merek Vivo Y20 warna hijau kombinasi biru dengan kartu SIM card dikembalikan kepada Muhammad Satria Haris Aski bin Buang Syukur. 1 lembar fotokopi kutipan akta kelahiran berlegalisir berdasarkan akta kelahiran atas nama Muhammad Satria Haris Aski tetap terlampir dalam berkas perkara. 7. Barang bukti dari Febriansa Al-Qadafi bin Muhammad Soleh, 1 buah celurit warna biru dengan gagang kayu warna hitam dimusnahkan. 8. Barang bukti dari terdakwa Robik Zainuddin bin Mulyono berupa 1 unit sepeda motor Yamaha XNMAX warna biru dengan nomor polisi H3298JG, nomor mesin G3L8E beserta kunci kontaknya, 1 potong jumper warna hijau merek Adidas, 1 buah helm merek KYT warna grey, 1 unit handphone iPhone 13 Pro Max warna gold beserta SIM cardnya dikembalikan kepada terdakwa Robik Zainuddin bin Mulyono. 9. Barang bukti yang disita dari penyidik Polrestabes Semarang dalam berkas perkara lain yaitu 1 buah corbek, 1 buah sepeda motor, 1 buah pucuk warna kuning, 1 buah DVR, 1 buah DVR milik Masjid Al-Ami, 1 buah DVR yang berada di RT 01 kali Panjang Ngalian, 1 buah tubuh plastik yang berisi sampel urin, 1 unit HP Infinix Smart 5 warna biru, 1 unit HP Samsung Galaxy A21s warna hitam, 1 unit HP Xiaomi Redmi 13C warna biru, 1 unit sepeda motor Honda Vario hitam, 1 buah tas ransel warna hijau tua berisi 2 mercon, 1 buah dasi SMKN 4 Semarang warna hitam, 1 buah dasi SMKN 4 Semarang warna abu-abu, 1 buah handphone merek Oppo atas nama Gama, 1 buah proyektil warna hitam dikembalikan kepada Polrestabes Semarang untuk perkara lain. 6. Memberikan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000. Demikian diputuskan dalam rapat pemusatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2025 oleh kami Mira Sendangsari SHMH sebagai Hakim Ketua, Muhammad Johan Arifin SH dan Dr. Rikman MS Situmorang SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TH Sri Pramastuti SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Sateno SH, penuntut umum dan terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya. Gitu ya putusan kita, sudah dengar semua ya. Terhadap terdakwa punya hak. Yang pertama terima, yang kedua pikir-pikir 7 hari, yang keempat bisa langsung menyatakan banding. Ini ada penasihat hukumnya, kalau mau konsultasi silakan. Pikir-pikir, penasihat hukumnya pikir-pikir ya. Pak Jaksa,
Pak Jaksa pikir-pikir gitu ya. Sudah selesai ya berarti ya. Saya tutup.